Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gendis Foodie. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat menu spesial cumi hitam. Ini cuminya bertelur, rasanya tuh enak banget, apalagi saat digigit dia enggak alot sama sekali. Yuk sama-sama cara bikinnya. Langkah pertama, kita bisa siapkan cumi. Di sini aku gunakan sekitar 250 gram cumi segar. Tanda cumi masih segar, warnanya masih putih, enggak merah keungu-unguan ya. Cumi yang warnanya totally ungu atau merah keungu-unguan, dia itu sudah tidak terlalu segar. Jadi nanti saat digoreng dia akan sedikit alot. Sedangkan cumi yang masih segar, dia tidak akan alot sama sekali meskipun dimasak lama. Jangan lupa sebelum dipotong-potong, kita ambil tulangnya terlebih dahulu. Supaya cumi tidak menyusut saat dimasak, pastikan penyimpanannya itu di freezer tanpa direndam pakai air. Dan ini dia cumi yang sudah dipotong-potong. Teman-teman bisa lihat ukurannya seperti ini. Nah, di tengahnya itu ada telurnya. Tekstur telurnya saat dimasak nanti rasanya tuh lembut banget. Dan untuk perbumbuannya tidak perlu diulek, kita rajang-rajang saja. Ada daun bawang, bawang merah, bawang putih, tomat dan juga cabai. Kita gunakan bumbu yang banyak agar rasanya tidak habis. Jadi kita tidak perlu serai ataupun daun jeruk. Siapkan penggorengan, lalu kita masukkan minyak, tunggu sampai sedikit panas. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis. Tumis sampai setengah layu. Kalau sudah setengah layu seperti ini, bisa kita tambahkan atau masukkan cabenya. Di sini aku gunakan sekitar 30 buah cabai. Masak kembali sampai setengah matang. Lalu lanjut kita masukkan daun bawang. Masak sambil terus diaduk-aduk. Dan saat bumbunya sudah layu seperti ini, kita bisa tambahkan dengan cumi yang sudah dipotong-potong tadi. Dan saat dipotong-potong, jangan pernah dibuang tintanya. Lanjut masak sampai setengah menyusut dan airnya sedikit mengering. Sebenarnya untuk membuat cumi hitam itu lebih enak menggunakan cumi kotak atau cumi bekotak. Karena cumi bekotak itu tintanya lebih banyak dan lebih gurih dan petisnya itu lebih kerasa. Hanya saja proses memasaknya agak sedikit lama dan ribet karena kita harus mengukus atau merebus cuminya terlebih dahulu. Karena daging cumi bekotak itu lebih tebal daripada cumi teropong. Supaya rasanya lebih segar, kita masukkan tomatnya di akhir. Dan setelah semua bahan-bahannya masuk, kita masak sampai cuminya tidak mengeluarkan air lagi. Nah, ini sudah agak mengering dan cumi tidak mengeluarkan air lagi, kita bisa tambahkan dengan air secukupnya. Lanjut masak kembali sampai airnya mendidih, dan jangan lupa untuk terus selalu diaduk-aduk. Setelah itu kita bisa ke tahap seasoning, tambahkan garam secukupnya, gula, dan micin secukupnya. Untuk memasak cumi itu tidak perlu menggunakan penyedap atau kaldu sapi atau kaldu ayam dan sebagainya, karena nanti akan mengurangi rasa gurih dari cuminya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini cuminya tidak terlalu menyusut yang signifikan banget karena kita menggunakan cumi yang masih segar. Jika airnya sudah menyusut seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Ini sudah matang, lalu kita sajikan di atas piring. Dan untuk air yang menetes di piring, kita bisa lap dengan tisu agar terlihat lebih rapi dan bersih. Dan ini dia cumi hitamnya, rasanya gurih asin manis, manis dari gula dan juga manis dari cumi itu sendiri. Apalagi menggunakan cumi yang bertelur, ini rasanya lebih enak lagi. Telurnya lembut, dagingnya empuk, cocok banget dimakan sama nasi anget. Dan ini aku coba untuk potong, ini aku potong menggunakan sendok dan mudah banget untuk potongnya. Tuh, mudah banget ya, gampang banget, gak perlu pakai effort untuk memotongnya. Dan ini telurnya, wah ini tuh enak banget, yakin deh pasti ngasih nasi semejikom. Ini mau aku coba dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa coba resepnya dan sampai jumpa di resep selanjutnya.